Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara dan di segmen ketiga pada malam hari ini para pejuang pandemi. Langsung saja kita sapa Juno Simorangkir selaku founder komunitas COVID Survivor atau pendonor konvalesen. Selamat malam Bang Juno. Halo, iya selamat malam. Dan selain Bang Juno ada juga Bang Renan, ini relawan COVID-19 yang membagikan oksigen gratis. Selamat malam Bang Renan. Selamat malam. Oke, kita ke Bang Juno terlebih dahulu. Bang Juno, ini sebagai salah satu founder komunitas donor konvalesen. Ini seberapa besar antusias warga yang sudah mendonorkan konvalesennya? Karena seperti diketahui beberapa waktu lalu, ini tingkat positif COVID-19 sangat tinggi dan mereka sangat membutuhkan konvalesen. Iya, oke terima kasih. Jadi untuk kami di sini adalah komunitas COVID Survivor Indonesia ya. Kami adalah komunitas para penyintas COVID-19 di Indonesia ya, di mana kita tahu saat ini ada banyak sekali penyintas ya seiring dengan naiknya kasus dan donor plasma konvalesen itu sangat banyak yang mencari ya, karena memang sangat dibutuhkan oleh penyintas, terutama ketika kasus sedang naik, ya itu permintaan luar biasa sekali masuk ke komunitas kami. Lantas untuk edukasi kepada warga yang sebelumnya sudah terpapar untuk mendonorkan konvalesennya ini sudah seberapa besar? Karena di media sosial ini seringkali hampir setiap hari ini pasti ada saja informasi ataupun laman yang mereka membutuhkan donor konvalesen segera. Memang untuk stok konvalesennya ini terbatas atau seperti apa? Ya, memang kendala di lapangan itu memang ada beberapa ya. Salah satunya adalah dari penyintas sendiri tidak semua yang eligible untuk dapat mendonorkan plasma ya. Terutama ada beberapa kondisi-kondisi ya yang menjadi salah satu hambatan. Karena sebelum seorang penyintas itu mendonorkan plasma, biasanya mereka menjalani satu proses screening dulu ya di kantor PMI gitu. Nah, banyak sekali yang mereka kemudian tidak eligible dan ini juga salah satu kendala juga gitu. Dan selain itu juga dari beberapa penyintas juga banyak juga yang belum memiliki panggilan ya, keinginan untuk mendonorkan plasma, tapi kita tidak bisa memaksa mereka ya. Jadi memang itu ada hambatan-hambatan tersendiri. Di samping juga dalam suasana pandemi ini juga itu berpengaruh juga ya, karena banyak orang yang ketakutan untuk keluar ya, enggan untuk keluar karena mereka takut terinfeksi ya, takut, apalagi kita sebagai penyintas itu punya satu rasa trauma ya kalau kena COVID ya, jadi kita nggak mau kena COVID lagi, sehingga ketika kita harus keluar untuk mendonorkan plasma itu biasanya harus mikir banget gitu ya sebelum kita keluar gitu. Nah itu salah satu kendala juga yang sering kita temui juga. Baik, Bang Juno, jika kita tarik ke belakang, ini asal muasal Bang Juno membuat ataupun membentuk komunitas covidsurvivor.id ini bisa diceritakan nggak, Bang? Dari mana awalnya? Ya, oke. Jadi COVID Survivor Indonesia, saya singkat CSI ya, itu berdiri dengan diawali dari pengalaman saya pribadi sebetulnya ya. Jadi dulu saya itu kan terkena di awal pandemi banget ya, bulan Maret 2020 gitu. Nah, waktu itu tuh saya merasakan banyak hal yang menyedihkan ya, yang buat saya hal tersebut tuh benar-benar membuat sulit, yang buat sedih ya, karena hal itu baru, tapi mau nggak mau kita harus alami, kita harus hadapi gitu ya. Salah satu masalahnya itu adalah ketika menghadapi kesendirian ya, karena kita tahu COVID ini adalah jenis penyakit yang ansos ya, antisosial gitu. Jadi ketika kita kena, itu artinya kita harus menghadapi masa-masa menghadapi sendirian, berusaha sendiri, berpikir sendiri ya, sedih sendiri gitu ya. Jadi semuanya pokoknya sendirian. Dan saat itu saya nggak mau ya ada teman-teman yang memiliki pengalaman yang seperti saya gitu. Jadi saya mau teman-teman itu bisa merasa ada yang memperhatikan, ada yang bisa tempat untuk bisa saling sharing seperti itu. Karena
Belum lagi kita berbicara mengenai masalah stigma ya, masalah stigma, diskriminasi di antara penyintas gitu ya. Betul. Sudah selesai isolasi pun juga kita masih harus menghadapi stigma. Mhm. Belum lagi ada yang namanya long COVID juga ya. Jadi saya nggak mau teman-teman itu merasa sendirian, merasa kebingungan, merasa nggak mampu, merasa lemah. Untuk itu saya mendirikan komunitas ini. Seperti itu. Oke, lantas untuk perjuangan dari komunitas ini sendiri pada saat mengubah stigma masyarakat bahwa penyintas COVID-19 ini yang sudah sembuh ini sebenarnya tidak bisa menularkan lagi kepada masyarakat. Jadi ini perjuangannya seperti apa? Bisa di-sharing sedikit? Ya, jadi untuk menghadapi masalah stigma dan diskriminasi itu lumayan kompleks ya. Stigma itu ada tiga ya. Kita hadapi dari non penyintas, kemudian dari sesama penyintas juga menstigma dan juga si penyintas itu menstigma dirinya sendiri juga ya. Jadi Oh, memang oke. stigma ini cukup adalah masalah yang kompleks ya. Sehingga kita ketika menghadapi satu buah permasalahan stigma, kita harus bisa mendefinisikan dulu nih stigma apa ini yang sedang terjadi ya. Kalau misalkan memang stigma sosial maka itu solusinya adalah edukasi. Namun begitu semua stigma sebetulnya juga masalahnya adalah kekurangan edukasi gitu. Sehingga apa yang kita lakukan di CSI sekarang ini adalah memberikan edukasi-edukasi yang tidak hanya edukasi itu sifatnya ke kalangan penyintas, tetapi juga sifatnya advokasi ya, menyuarakan. Jadi Oke. agar teman-teman yang bukan penyintas itu mengetahui seperti apa sih sebetulnya penyintas COVID-19 ya, apa yang mereka alami, apa yang mereka lalui, benarkah mereka itu masih menular gitu ya, Hmm. karena kita banyak sekali ya anggapan-anggapan bahwa kita ini masih menular ya, walaupun mungkin tidak mengatakan, kadang-kadang dengan bahasa tubuh ya terlihat gitu ya, Ya, menjauh gitu ya, ya. seperti itu. Oke. Oke, itu tadi dari Bang Juno, kita ke Bang Renan. Bang Renan, ini dari mana awalnya membagikan oksigen gratis kepada bisa dikatakan ini keluarga pasien COVID-19 ya? Dari mana awalnya, Bang? Ya, jadi terima kasih, selamat malam. Selamat Jadi malam. kami merupakan komunitas dari berbagai macam elemen seperti itu. Kemudian kebetulan kami juga pernah merasakan, kami pernah COVID, kemudian kami juga pernah merasakan betapa susahnya untuk mendapatkan oksigen tersebut. Dari situ kami berinisiatif untuk bagaimana itu kita caranya untuk bisa memberikan pelayanan oksigen gratis kepada yang membutuhkan seperti itu. Mhm. Kemudian berseiring dengan perjalanan waktu, harga oksigen, kemudian harga tabung oksigen dan regulator itu semakin tinggi seperti itu. Nah, akhirnya kita berpikir bahwasanya pasti ini kalau seperti ini terus kasihan masyarakat untuk kelas menengah ke bawah untuk mendapatkan oksigen gratis seperti itu. Seperti itu, Mbak. Untuk penyewaan ataupun peminjaman tabung oksigen dan memberikan oksigen gratis ini sendiri kan bisa dikatakan membutuhkan modal yang cukup besar. Ini kerjasamanya dengan siapa, Bang Renan? Ya, kita dari berbagai instansi, Mbak, dari berbagai lembaga, seperti itu ada yang perseorangan, seperti itu juga ada seperti itu, untuk memberikan bantuan kepada kepada kita, kemudian kita menyalurkan untuk meminjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti itu. Ada persyaratan khususkah bagi warga yang ingin meminjam tabung oksigen ke komunitas Abang? Ya, kita melalui form di Google seperti itu, ataupun jaringan komunitas lain seperti itu. Jadi lembaga kita ada beberapa binaan seperti itu. Nah, dari situlah mereka mulai meminjam. Untuk mendapatkan minjam cukup dengan KTP saja seperti itu. Dan syarat nanti bisa mengembalikan kepada kami seperti itu. Hingga hari ini sudah berapa banyak tabung yang dipinjamkan ke warga? Sudah banyak sekali, Mbak. Yang jelas sudah bisa memberikan manfaat kepada masyarakat seperti itu. Jadi misalnya satu tabung dipinjemin, nah ternyata di satu keluarga itu ada beberapa orang. Nah, di situ kadang gantian seperti itu, Mbak. Sebenarnya sih kami ingin memberikan satu orang, tapi berhubung
kondisi dan keterbatasan tabung kami, maka kami pinjamkan satu, kemudian selangnya itu nanti beli yang banyak, Mbak, seperti itu. Jadi untuk gantian-gantian setiap keluarga. Seperti itu, Mbak. Batas waktu peminjaman tabung berapa lama, Bang Renan? 7 sampai 10 hari, Mbak. 7 sampai 10 hari. Lantas untuk peminjamnya kalau sudah melewati harus dikembalikan atau nanti tabungnya dijemput oleh tim? Nanti kita akan jemput, tapi sebelum itu kita konfirmasi terlebih dahulu. Setiap hari kita pantau, menanyakan kondisi beliau seperti apa. Apabila nanti mereka masih membutuhkan ataupun tindakan lebih lanjut, akan kita rekomendasikan ke rumah sakit terdekat seperti itu, Mbak. Baik, sekarang kita ke Bang Juno lagi. Bang Juno, ini untuk hingga saat ini sudah ada berapa banyak anggota dari komunitas CSI ini sendiri? Ya, kalau kita bicara tentang anggota yang terdaftar ya, yang terdaftar artinya lengkap kita memiliki data-data dari mereka itu saat ini ada 1.300 ya. Sementara kalau misalkan kita bicara untuk followers di media sosial juga kita punya kanal media sosial seperti Facebook dan juga Instagram itu kita sudah mencapai 19.200 ya. Untuk followers di 19.000. Instagram kemudian di Facebook itu ada 3.200 ya bergabung bersama kami semua. Oke, lantas ini masih banyak yang mungkin masih bertanya-tanya seperti itu. Salah satu persyaratan donor konvalesen kenapa harus sebanyak dan sedetil itu? Apakah memang benar-benar mempengaruhi dari si plasma darah itu sendiri atau seperti apa? Kalau misalkan bisa dikatakan perempuan yang sudah melahirkan ataupun yang hamil, nah ini apakah memang benar-benar berbeda, sangat berbeda si plasmanya itu? Ya, sebetulnya untuk plasmanya itu sendiri setiap orang sama ya sebetulnya ya. Hanya khusus pada yang tadi disebutkan gitu ya, wanita yang sudah hamil itu sudah terbentuk namanya antibodi HLA gitu ya, di mana antibodi ini bisa membahayakan orang yang menerima plasma darah gitu. Jadi itulah sebabnya kenapa memang memiliki donor plasma itu memiliki banyak syarat ya gitu. Salah satu diantaranya pastinya kita sudah sembuh gitu dari COVID gitu ya, jangan sampai kita malah plasma darah yang kita berikan malah masih mengandung virus aktif, kan itu nggak mau seperti itu juga. Kemudian mereka-mereka juga yang tidak memiliki penyakit kronis ya atau komorbid juga gitu ya, karena ini mempertimbangkan juga kondisi dari si pendonor plasmanya juga. Jangan sampai nanti ketika kita ambil darahnya itu diambil, plasma darah diambil malah berdampak pada kesehatan si pendonor itu gitu. Jadi memang kenapa syarat-syaratnya itu ada banyak ya. Memang kita berhadapan dengan sesuatu yang klinis ya, medis ya. Jadi memang itu harus hati-hati sekali screeningnya seperti itu. Oke, untuk Bang Juno sendiri sudah berapa kali donor plasma? Ya, kebetulan kalau karena saya adalah penyintas awal, jadi belum sempat nih. Justru belum sempat ya? Iya, karena waktu itu masih belum ada wacana tentang donor plasma ya. Sementara ketika mulai rame donor plasma, saya sudah tidak punya antibodinya lagi gitu. Jadi sudah terlalu lama gitu. Karena untuk teman-teman penyintas yang disarankan itu yang masih dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan setelah mereka selesai masa isolasinya, karena di situ kadar antibodinya masih tinggi ya, dan itu yang efektif untuk donor plasma. Baik, baik. Terima kasih atas bincang-bincangnya Bang Juno Simorangkir, founder komunitas CSI. Selamat malam. Tapi untuk Bang Renan ini masih bersama kami ya. Selamat malam, Bang Juno. Selamat malam. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Indonesia Bicara. Kami akan segera kembali usai jeda.